Hai, sebenarnya kerajaan Sriwijaya apa aja sih peninggalan sejarahnya? Terus gimana kehidupannya? Gimana budayanya? Ekonominya? Terus gimana kerajaan Sriwijaya itu jadi runtuh? Kamu nanya? Nggak, bercanda dong. Kali ini kita bahas tuntas tentang Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini berasal dari Pulau Sumatera. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bercorak Buddha, yang pada masanya kerajaan ini merupakan kerajaan maritim yang memberi banyak pengaruh di Nusantara. Nah, untuk mengetahui lebih dalam lagi, berikut ini penjelasan lengkap dan berbagai sumber yang perlu kalian pahami tentang sejarah kerajaan Sriwijaya secara lengkap. Nama Sriwijaya diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata Sri yang berarti cahaya dan Wijaya yang artinya kemenangan. Jadi, arti namanya adalah kemenangan yang gemilang. Sebagai negara maritim, berdirinya kerajaan Sriwijaya kemudian memberikan pengaruh besar di Nusantara. Nah, kerajaan Sriwijaya diketahui berdiri pada abad ke-7 dan pendirinya disebut dengan Dapunta Hyang Srijayanasa. Pada masa kejayaannya, Sriwijaya mengontrol perdagangan jalur utama. Selat Malaka dan daerah kekuasaannya meliputi Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, dan sebagian Jawa. Wah, keren ya! Selain itu, kebesarannya juga dapat dilihat dari keberhasilan kerajaan itu di beberapa bidang, seperti bidang maritim, politik, dan ekonomi yang kita akan bahas secara bersama-sama. Sebelum itu, kita harus tahu nih sebenarnya letak pasti dari kerajaan Sriwijaya. Ternyata nih guys, letak pasti kerajaan ini masih diperdebatkan. Tetapi pendapat yang cukup populer adalah pendapat yang dikemukakan oleh G. Coedes pada tahun 1918 bahwa pusat Sriwijaya ada di Palembang sampai dengan saat ini. Nah, ini merupakan gambar yang mencakup Sriwijaya, di mana pengaruh kerajaan Sriwijaya. Yuk lanjut ke peninggalan sejarah kerajaan Sriwijaya. Historiografi Sriwijaya diperoleh dan disusun dari dua macam sumber utama, yaitu catatan sejarah Tiongkok dan sejumlah prasasti batu Asia Tenggara yang telah ditemukan dan diterjemahkan. Belum banyak bukti fisik mengenai Sriwijaya yang dapat ditemukan. Tidak terdapat catatan lebih lanjut mengenai Sriwijaya dalam sejarah Indonesia. Masa lalunya yang terlupakan dibentuk kembali oleh sarjana asing. Nah, berikut ini adalah 10 peninggalan kerajaan Sriwijaya mulai dari prasasti hingga candi. Nah guys, yang pertama ada Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit ditemukan di Sungai Batang, Kedukan Bukit, Kota Palembang. Prasasti ini terdapat angka 686 Masehi yang ditulis menggunakan aksara Palawa dan bahasa Sanskerta. Isi dari prasasti ini adalah mengenai Dapunta Hyang yang menaiki perahu dan mengisahkan mengenai kemenangan Sriwijaya. Nah, di samping ini adalah gambar dari Prasasti Kedukan Bukit. Nah, yang kedua ada Prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur ditemukan di Pulau Bangka sebelah barat yang berisi kutukan kepada orang yang berani melanggar perintah Raja Sriwijaya. Nah, mari kita lihat bersama gambar di samping ini adalah peninggalan dari Prasasti Kota Kapur. Yang ketiga ada Prasasti Telaga Batu. Prasasti Telaga Batu ditemukan di Kolam Telaga Biru, Kecamatan Ilir Timur, Kota Palembang. Prasasti ini berisi kutukan orang-orang jahat yang berada di wilayah kerajaan Sriwijaya. Di samping ini adalah gambar peninggalan dari Prasasti Telaga Batu. Selanjutnya, yang keempat ada Prasasti Karangberahi. Prasasti Karangberahi ditemukan di Desa Karangberahi, Merangin, Jambi. Prasasti ini berisi mengenai kutukan kepada orang-orang yang tidak setia kepada kerajaan Sriwijaya. Berikut ini adalah gambar peninggalan dari Prasasti Karangberahi. Yang kelima ada Prasasti Palaspasemah. Prasasti Palaspasemah ditemukan di pinggir rawa desa Palaspasemah, Lampung Selatan. Prasasti ini beraksara Palawa dan berbahasa Melayu kuno. Isi dari prasasti ini adalah kutukan kepada orang-orang jahat yang tidak setia terhadap Sriwijaya. Nah, berikut
ini adalah gambar dari peninggalan prasasti Palaspasma. Yang keenam ada prasasti Talang Tuo. Prasasti Talang Tuo ditemukan berisi doa Buddha, Mahayana, dan kisah pembangunan taman dari Sri Jayanasa. Selanjutnya, yang ketujuh ada prasasti Hujung Langit. Prasasti Hujung Langit ditemukan di Desa Haur Kuning, Lampung. Pada prasasti ini tertera angka tahun 997 Masehi. Yang kedelapan ada prasasti Ligor. Prasasti Ligor ditemukan di Thailand, bagian selatan oleh Nakhon Sitamarat. Prasasti ini berisi mengenai kisah Raja Sriwijaya yang membangun Tisamaya Caitya untuk Karaja. Yang kesembilan ada prasasti Leiden. Prasasti Leiden berbentuk lempengan tembaga dengan bahasa Sanskerta serta bahasa Tamil. Isi dari prasasti ini adalah mengenai hubungan dinasti Chola terhadap dinasti Syailendra dari Sriwijaya. Yang terakhir nih guys, ada Candi Moratakus. Candi Moratakus ditemukan di Desa Moratakus, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Candi Moratakus memiliki corak Buddha dengan beberapa susunan stupa yang ada pada candi ini. Pada halaman candi, terdapat beberapa candi dengan nama Candi Bungsu, Candi Sulung, serta Stupa Palangka dan Stupa Mahligai. Baik, setelah kita mengetahui beberapa peninggalan yang ada di Kerajaan Sriwijaya, sekarang kita lanjut ke dalam kehidupan politik yang ada di Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan besar yang pernah membawa kemegahan dan kejayaan Indonesia di masa lampau. Tidak semua raja yang memerintah meninggalkan prasasti. Adapun raja-raja yang berhasil diketahui pernah memerintah Kerajaan Sriwijaya, yaitu Raja Daputahyang, Raja Balaputra Dewa, dan Raja Sri Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya pada masa Balaputra Dewa. Raja ini mengadakan hubungan persahabatan dengan Raja Dewa Paladewa dari India. Dalam prasasti Nalanda disebutkan bahwa Raja Dewa Paladewa menghadiahkan sebidang tanah untuk didirikan sebuah biara bagi para pendeta Sriwijaya yang sedang belajar agama Buddha di India. Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran pada masa pemerintahan Raja Sri Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Pada masa ini, Kerajaan Sriwijaya mendapat serangan 2 kali dari Kerajaan Chola, yaitu pada tahun 1007 Masehi dan 1023 Masehi. Dalam serangan itu, Raja Sri Sanggrama Wijaya Tunggawarman ditawan. Namun, kerajaan ini masih tetap bertahan dan dapat menguasai jalur dagang di Selat Malaka. Pada 1275 Masehi, salah satu kerajaan taklukan Sriwijaya, yaitu Kerajaan Malayu, berhasil dikuasai Singgasari, yang dipimpin oleh Raja Kertanegara melalui ekspedisi Pamalayu. Raja Kertanegara berhasil menjalin hubungan baik dengan Kerajaan Malayu. Kondisi Kerajaan Sriwijaya yang melemah tidak dapat mencegah negara taklukannya menjalin hubungan dengan negara saingannya di Jawa. Kelemahan Sriwijaya dimanfaatkan oleh Kerajaan Sukodaya dari Thailand di bawah Raja Kameng yang berhasil merebut semenanjung Malaysia dan menguasai Selat Malaka. Pada akhir abad ke-14 Masehi, Sriwijaya benar-benar runtuh akibat serangan Kerajaan Majapahit dari Jawa.